Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 106. Selamat mendengarkan. Mobil sport edisi terbatas internasional seperti Bugatti Veyron memang cukup mengejutkan. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencarinya. Wow, itu Bugatti Veyron edisi terbatas. Harga resminya adalah 60 juta. Seorang gadis tergagap saat membacakannya. 60 juta adalah nilai astronomi bagi para siswa ini. Bahkan anak dari keluarga kaya seperti Jacob dan Leo hanya bisa bermimpi memiliki mobil sport seharga 60 juta. Maaf, kurasa aku tidak bisa menjemput kalian hari ini. Tolong pulang sendiri. Aku bisa membayar tagihan taksimu. Selamat tinggal. Dengan itu David membuka kunci mobil dan masuk. Hendak pergi. Dia telah lama melewati batasnya hari ini, dikelilingi oleh keindahan sejak awal malam. Pria biasa manapun akan merasa frustrasi jika dia menjadi target sentuhan menggoda para wanita ini sepanjang malam. Dia baru saja masuk ke mobil saat kursi terbuka penumpang, dan Amelia masuk. Sekarang bukan waktunya untuk kesopanan. Jika dia ingin David menjadi miliknya, dia harus mengambil setiap kesempatan untuk itu menghabiskan waktu bersamanya. Para wanita di luar marah karena mereka tidak berpikir untuk duduk di kursi penumpang juga saat melihat Amelia melakukannya. Jadi, bagaimanapun, itu adalah kesempatan besar. Mereka tidak hanya dapat duduk di dalam mobil yang bagus, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk berbelanja waktu dengan David sendirian. David kaget dan dia berkata, "Amelia, saya tidak akan kembali ke sekolah. Kamu bisa membawaku kemanapun kamu mau." "David, aku akan pergi kemanapun kamu pergi malam ini," jawab Amelia. "Di mana saja aku mau." Pikiran David mulai mengembara. David menatap Amelia hanya untuk menemukannya menatapnya dengan sedikit rona merah di pipinya. Sejujurnya, itu bohong. Jika David mengklaim bahwa dia tidak merasakan apa-apa untuk kecantikan seperti Dewi seperti Amelia. Sebagai salah satu dari 3 primadona kampus SRU. Amelia tidak hanya memiliki ciri-ciri yang indah dan tubuh yang halus, tetapi juga dia juga bersemangat. Hampir tidak ada pria yang tidak terpengaruh ketika dia mengambil inisiatif untuk menggoda. Namun, David memiliki moralnya. Dia berbeda dari hewan seperti Leo yang hanya berpikir dengan bagian bawahnya. Kalau tidak mungkin dia akan menghormati keinginan Sarah dan tetap pantang selama 4 tahun bersama. Menurutku ini bukan ide yang bagus. Amelia, apa yang tidak baik tentang ini? Saya sudah menjadi milik kamu ketika kamu menjadi penggemar top saya terakhir kali. Saya tidak akan bisa kabur jika Leo berhasil menjadi top fan. Jadi terima kasih. Kata-kata Amelia terlalu lugas. Dan David mendapati dirinya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Amelia, menurutku jika 2 orang melakukannya, itu harus atas dasar mereka sedang jatuh cinta. Atau apa bedanya? Apakah mereka berasal dari hewan? Bukan? Bukankah manusia sejenis binatang? Kalian semua adalah binatang yang berpikir dengan bagian bawah mereka. Disinilah saya harus tidak setuju Amelia. Aku tidak seperti pria lain. Oke, kata David tegas. Amelia memandang David dengan senyum samar dan bertanya, "Tidak seperti pria lain? Ataukah Anda hanya kurang apa-apaan ini? Tidak mungkin aku membiarkan dia lolos begitu saja." "Amelia, itu adalah penghinaan terhadap karakter saya. Tarik kembali apa yang baru kamu ucapkan. Dan saya akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Atau aku akan membuatmu menyesal malam ini." Bahkan nada pembicaraan David telah berubah. Sindiran Amelia terlalu menghina. "Apakah saya salah David? Saya menawarkan diri kepada Anda untuk mengklasifikasi kesalahan pahaman itu," tegas Amelia. "Tujuan malam ini adalah untuk membuktikan dirinya kepada jadi tidak ada alasan baginya untuk mundur sekarang. Tandai kata-katamu jangan sampai Anda menyesalinya." Kemudian David menyalakan mesin kemudian menginjak pedal gas menghilang di depan banyak. Sebuah mobil untuk 60 juta sangat kedap suara jadi tidak ada seorang pun di luar yang mendengar sepatah kata pun dari percakapan mereka. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 107. David mengendarai Bugatti Veyron-nya dan tiba di South River International Residence bersama Amelia di belakang. Menghentikan mobilnya di pintu masuk utama. Dia menoleh ke Amelia dan berkata, "Masih belum terlambat untuk menyesalinya. Aku bisa mengirimmu kembali ke sekolah." Seolah-olah
Amelia mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Dia tidak menyesal datang. Tapi bukan berarti dia tidak kecewa. Bagaimanapun, ini adalah momen penting dalam kehidupan seorang wanita. Dia selalu menjadi wanita yang baik dan menghargai dirinya sendiri. Meskipun dia telah menggunakan beberapa trik dan kecerdikan sebelumnya untuk mengubah kondisi kehidupan keluarganya, dia masih menyegarkan harga dirinya ketika menyangkut tubuh sendiri. Dia juga memiliki mimpi terus-menerus untuk menemukan pangerannya menawan dan memberikannya pertama kali. Dia, di dalam hatinya, David adalah pangerannya yang menawan. Pertama kali dia mendengar tentang David adalah ketika dia putus dengan Sarah dan muntah darah karena marah. Leo telah mengetahuinya dan mengunggahnya ke semua percakapan grup dan platform media sosial di dalam SRU. Kemudian untuk membalas dendam pada Leo, David menjadi top fan-nya dan dia bertemu dengannya di Golden Leaf Hotel. Saat itulah dia mengetahui bahwa David berasal dari keluarga yang sangat kaya dan dari kelas yang jauh lebih tinggi daripada orang seperti Leo. Namun, yang benar-benar membuatnya tertarik pada David bukanlah latar belakang keluarganya yang sangat kaya. Dia mungkin mencintai uang, tetapi hanya karena itu dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Dia bukan penggali emas. Itu adalah fakta bahwa David bisa menghabiskan 4 tahun sebagai pacar Sarah dan tetap pantang seksual. Itu adalah fakta bahwa ketika David mencintai, dia tidak pernah lupa. Hal itu terlihat dari lagu yang ditulisnya sendiri, Boy. Sementara lelaki itu tenang, aura di sekelilingnya terlepas dari situasi yang dihadapi. Berada di sekitar anak laki-laki dari keluarga kaya, Amelia memiliki kesimpulan sendiri tentang laki-laki. Pria seperti Leo hanya mengejarnya karena dia segar, dan menjadi salah satu dari Tri Campus Belles of SRU. Pacarnya akan memberinya kepuasan dan juga membuatnya iri pada orang lain. Mungkin saja setelah kegembiraan awal hubungan itu habis, Leo mungkin merasakan keinginan untuk mengejar Ava atau Luna selanjutnya. Pria seperti Leo tidak akan pernah puas. Namun, David berbeda. Saat hubungan kamu dengannya bersifat fisik, dia akan bertanggung jawab penuh. Sampai akhir, hanya akan ada lebih banyak gadis yang ingin bersama David sekarang karena latar belakang dan bakat keluarganya perlahan diumumkan. Dia harus bergerak secepat mungkin. Ini menjelaskan tindakannya malam ini. David tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mengendarai mobilnya di dalam area perumahan. Dia juga gugup, dan telapak tangannya di setir mulai berkeringat. Dia memarkir mobil dan mereka berjalan bersama. Tidak ada yang mengatakan apa-apa saat mereka berjalan. Mereka berdua terlalu gugup. Amalia bahkan tidak berminat untuk mengagumi kemewahan rumah itu ketika dia masuk. Lagi pula dia akan terlalu kaget untuk mengatakan apapun. Bukannya dia mengatakan apa-apa sekarang, karena dia sangat gugup. Amelia duduk di sofa dengan kosong, sementara David berdiri di sampingnya. Tidak tahu harus berkata apa. Amelia, mau mandi dulu? David bertanya dengan hati-hati. Oh, ya, tentu. Amelia berdiri dengan gugup dan bersiap untuk mandi. Tetapi ini pertama kalinya dia di rumah David. Dan dia tidak tahu di mana kamar mandi itu. Terlalu malu untuk bertanya. Dia hanya bisa berdiri di tempat. Kamar mandinya ada di sana. David menunjuk ke arah kamar mandi. Tersipu dan Amelia bergegas membuka kamar mandi. Lalu dia menguncinya dari dalam. David duduk di sofa masih gugup. Saat Amelia pergi mandi, untuk menenangkan dirinya, dia mengeluarkan ponselnya untuk memainkannya. Saat dia menyalakannya, dia menyadari bahwa dia memiliki banyak panggilan tak terjawab. Davis segera mengetuknya dan memeriksa menemukan bahwa Lily telah mencoba menelponnya sejak pukul 8 malam. Dia tidak tahu kapan dia mematikan teleponnya. Jadi dia tidak menyadari seseorang mencoba untuk memanggilnya di tempat gaduh. Dada David terasa sesak. Dia khawatir dia dalam bahaya lagi. Jadi dia segera menelepon kembali. Lily mengangkat telepon dengan sangat cepat. David merasa dadanya terasa ringan saat mendengar suara Lily. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 108. Kenapa kamu meneleponku berkali-kali, Lily? Apakah sesuatu terjadi? Ponsel saya dalam keadaan silent dan saya tidak menyadari bahwa kamu menelepon. Jelas David. Ibuku dipukuli. Apa? Bibi Sally dipukuli? Jika David harus membuat daftar orang-orang yang paling ia sayangi di dunia dari yang paling ke yang paling tidak,
maka bibinya Sally Lowe dan Diana Liddell akan menempati posisi pertama. Artinya, tidak termasuk orang tuanya yang sudah meninggal. Sejak orang tuanya meninggal karena kejadian itu, satu-satunya tempat di mana dia merasakan kehangatan adalah dengan bibi Sally dan Diana. Karena itu, David langsung marah ketika mengetahui bahwa bibi Sally dipukuli. Menurut pemahamannya tentang bibi Sally, dia bukanlah tipe orang yang memprovokasi seseorang secara tiba-tiba. Siapa yang memukulinya? Apakah dia terluka parah? David dengan cepat bertanya. Kakak sepupumu, Quinn, memukulinya. Dia tidak terluka terlalu parah. Dokter mengatakan dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahatlah. Jawab Lily. Bagaimana Quinn bisa mengalahkan bibi Sally? Jangan bilang dia pergi menagih utang itu untukku lagi. Tidak, hanya saja. Terlalu sulit untuk menjelaskannya melalui telepon. Dev, datang saja dan cari sendiri. Saudaraku tentang, untuk membalas dendam besok, David sangat marah. Lily mungkin tidak memberitahunya apapun melalui telepon. Tapi dia sudah tahu apa yang terjadi. Bibi Sally pasti pergi untuk membantunya mengumpulkan kompensasi atas insiden orang tuanya. Bibinya pasti menolak, menyebabkan kedua belah pihak berdebat. Dan Quinn pasti memukuli bibi Sally atas nama ibunya. Bocah itu, saya akan membuat kamu membayar untuk itu. Apakah tidak cukup buruk bahwa kamu tidak membayar uang yang kamu berutang? Bagaimana bisakah kamu mengalahkan seseorang juga? Terdiri dari orang seperti apa keluarga ini? Awalnya, dia tidak berencana untuk mengumpulkan uang itu. Tidak ketika dia sudah memiliki lebih dari cukup untuk dibelanjakan. Namun, sekarang tidak mungkin dia membiarkan mereka lolos dengan tidak membayar. Dia lebih suka memberikan uang itu kepada pengemis di jalan daripada membiarkan mereka menyimpannya. Lily, bukankah aku memberimu uang? Aku juga menyuruhmu untuk memberitahu ibumu tentang hal itu, bukan? Kenapa dia masih bersikeras tentang mengumpulkan kompensasi? Dev, bagaimana aku bisa memberitahunya kalau kamu merahasiakannya? Lily bertanya dengan marah. Saya takut bibi Sally khawatir saya mendapat uang dari perdagangan ilegal. Saya seorang wanita. Bagaimana saya bisa menjelaskan tiba-tiba memiliki begitu banyak uang? Bagaimana jika ibuku mengira aku menemukan diri saya seorang ayah gula alih-alih fokus pada studi saya? David dibuat terdiam. Baik. Aku akan pergi sekarang. Aku akan sampai di sana sebelum matahari terbit. Jadi awasi Jassy. Jangan biarkan dia kabur. Jassy adalah pria yang kasar. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika dia berhasil menemukan Quinn. Baiklah. Ayo cepat, David mengakhiri panggilan dengan Lily dan segera menelepon Wayne dan yang lainnya agar mereka bisa datang dan menjemputnya. Bugatti Veyron adalah pilihan buruk untuk dikendarai di daerah kecil karena sasisnya yang rendah. Dengan demikian, dia hanya bisa kembali mengambil G-Wagon. Setelah mengakhiri panggilan, David melirik ke arah kamar mandi tempat Amelia mandi. Tanpa memberitahunya dia turun ke bawah. Dalam perjalanan ke konti, David mengirim Amelia SMS untuk menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah, dan dia harus pergi. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia bebas bermalam di rumahnya. Setelah mengirim pesan itu, David merenungkan untuk menambahkan kalimat, "Sesuatu benar-benar terjadi Amelia. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan melarikan diri." Ini akhirnya akan menghina karakternya jika Amelia salah paham dan berasumsi bahwa dia kurang dalam departemen itu. Tapi apakah dia percaya kepadaku? Mungkin tidak. Sial. Jujur. Aku mungkin juga tidak percaya jika aku jadi dia. Itu dia. Reputasi besar saya ternoda. Tapi sekarang bukan saatnya mengkhawatirkan tentang soal itu. David memutuskan bahwa dia akan mengatasi masalah itu. Setelah dia menyelesaikan masalah yang ada. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 109. David tidak perlu menunggu terlalu lama di pintu masuk South River International Residence sebelum Wayne dan Gavin tiba di G-Wagon. David memberi Wayne lokasi sehingga dia masuk ke mobil dan Wayne segera mengatur GPS. Kampung halaman David juga berada di provinsi South River. Hanya saja itu adalah daerah pedesaan yang jaraknya 5 hingga 600 km. Dia seharusnya bisa tiba di pagi hari jika dia berangkat sekarang. Amelia menghabiskan lebih dari setengah jam di kamar mandi sebelum dia keluar dengan pinggul yang bergoyang. Dia tahu dia akan mengalami momen penting dalam hidupnya.
Amelia membungkus dirinya dengan handuk saat dia berjalan keluar. Rambutnya masih basah, yang menonjolkan sosoknya. Dia terlihat sangat menarik. Dan pem kampungan itu bisa dengan mudah membuat pria muda mimisan. Sayang sekali David sudah pergi dan tidak bisa menikmati pemandangan yang begitu menyenangkan. Amelia tidak melihat David ketika dia berjalan keluar. Berpikir bahwa David telah naik ke atas. Dia duduk di sofa untuk menunggunya. David masih belum muncul setelah beberapa saat. Dan karena bosan, dia mengeluarkan ponselnya. Baru saat itulah dia melihat dua pesan yang dikirim David padanya. Amelia tercengang saat membaca pesan David. Kemudian dia mendengus pelan. David kabur. Sesuatu terjadi di rumah. Seolah-olah aku akan percaya itu. Bukankah sudah terlambat untuk sesuatu yang terjadi sekarang? Seperti yang dia pikirkan. David bukanlah pria yang mudah. Bukan karena dia juga wanita yang mudah. Lagi pula, dia masih perawan. Dia hanya berusaha mengejar kebahagiaannya sendiri sekarang setelah dia bertemu seseorang yang dia sukai. Amelia sekarang santai setelah David pergi. Dan mulai berjalan tanpa tujuan. Mengagumi rumah tempat dia berada. Dia terlalu gugup untuk melihat-lihat ketika dia pertama kali tiba. Tetapi sekarang setelah dia tenang, dia menerimanya. Desain rumah. Dia belum pernah melihat rumah yang begitu mewah. Bahkan di internet sekalipun. Amelia berdiri di depan jendela besar setinggi langit-langit dan mengagumi pem kampungan malam Sungai Leeds. Rasanya tidak nyata. Amelia mengagumi pemandangan itu sedikit lebih lama dan mengambil beberapa foto dengan ponselnya sebelum dia naik ke atas ke lantai 28. Ada kolam renang pribadi, langit-langit di atas kolam terbuat dari kaca. Artinya kamu bisa melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam, hanya dengan melihat ke atas. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya berbaring di kolam dan menatap bintang-bintang. Oleh karena itu, dia pergi dan melakukannya. Amelia mengambil kasur angin di tepi kolam dan meletakkannya di atas air. Lalu dia berbaring di atasnya. Kasur perlahan melayang ke tengah kolam. Dan dia berbaring di atasnya menatap bintang-bintang di atas. Akan sempurna jika David ada di sini memeluknya. Mungkin mereka juga bisa berbagi sebotol anggur merah. Amelia menatap handuk yang dia lilitkan di tubuhnya dan melepasnya. Bagaimana mungkin David tega pergi di hadapan tubuh yang begitu memikat? Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pria yang membosankan. Pada saat yang sama, David sedang bergegas ke rumah Bibi Sally. Cedera Bibi Sally adalah masalah besar. Meski tidak serius, David tetap merasa bersalah. Apalagi dia terluka saat mengumpulkan uang untuknya. Sudah jam 6 pagi saat David tiba di kota Su. Dia tidur sebentar di pagi hari. Sementara Wayne dan Gavin bergantian mengemudi. David mengambil kemudi begitu mereka tiba di kota Su karena Wayne dan Gavin tidak terbiasa dengan itu. Jalan dan mereka akan tiba lebih cepat jika David mengemudi. Setelah sampai di lobi kediaman Bibi Sally, David menyuruh Wayne dan Gavin menunggu di mobil saat dia naik sendiri. Lily yang membuka pintu. David sudah memberitahunya tentang kedatangannya ketika dia tiba di kota Su. Masuk. Dev, bagaimana itu? Di mana Bibi Sally? Di mana Jessie? Tanya David. Di dalam. Ayahku mengawasi Jess. Memastikan dia tidak pergi dan mencari Queen. David langsung melihat Paman Yusef sedang duduk di sofa sambil menonton televisi begitu masuk ke dalam rumah. Paman Yusef. David menyapa dengan teriakan. Kamu di sini. Dev. Pergi periksa Bibi Sally kamu. Serius. Dia tidak muda lagi. Kenapa dia malah pergi dan berdebat dengan orang lain? Lihat. Sekarang dia terbaring di tempat tidur. Kata Yusuf. Paman Yusef adalah seorang juru tulis. Jadi dia sangat bisa diandalkan dan bisa tetap tenang meski terjadi masalah. Dia mungkin bukan yang terbaik untuk David. Tapi dia tidak pernah memperlakukan David dengan buruk selama 2 tahun dia habiskan di sini. Terbaring di tempat tidur, kupikir Lily bilang dia akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Seberapa parah dia terluka hingga terbaring di tempat tidur, David segera bergegas ke kamar Bibi Sally. Hanya untuk menemukannya terbaring di tempat tidur, tertidur. Tidak ingin mengganggu tidurnya. David menutup kamar tidurnya dan kembali untuk duduk bersama Paman Yusef dan Lily. Apa yang terjadi? Paman Yusef, tanya David. Yusef kemudian memberitahu David apa yang terjadi. Itu tidak terlalu jauh dari perkiraan David. David berhutang kompensasi bernilai sekitar 2 juta untuk insiden orang tuanya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK.
Bagian 110. David tiba di kamar Jassy dan mencoba membuka pintu. Namun, itu sia-sia. Karena Jassy telah menguncinya dari dalam. Tok-tok. David mengetuk pintu dan berkata, "Ini aku. Jess, buka pintunya." Setelah beberapa saat, suara pintu dibuka bisa terdengar. Tapi pintu tetap tertutup. David mendorong membuka pintu dan masuk. Hanya untuk melihat Jassy marah di tempat tidur. Jassy baru berusia 16 tahun ini. Belajar tahun pertamanya di sekolah menengah di kota Su. Ayahnya, Yusef, telah menarik banyak koneksi untuk mendaftarkan Jassy ke sekolah menengah yang bagus. Jassy saat ini dalam usia pemberontak. Jadi dia ingin membalas dendam ketika ibunya dipukuli. Wajar jika dia merasa marah ketika ayahnya menyuruhnya tinggal di rumah. "Apa yang terjadi, Jess? Katakan padaku," kata David sambil berjalan untuk memijat bahu Jassy. "Dev, Queen memukul ibuku. Aku akan membunuhnya. Tapi ayahku tidak akan membiarkanku pergi. Hanya karena ayahku pengecut bukan berarti aku juga," kata Jassy dengan marah. David memukul bagian belakang kepala Jassy dan menegur, "Maaf, siapa yang membicarakan ayah mereka seperti itu?" "Ya, aku tidak salah," Jassy membantah. "Ayahmu tidak pengecut. Dia logis. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Apa yang akan terjadi padamu dan adikmu? Punggung ibumu lemah. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu melelahkan. Ayahmu yang memegang seluruh dirimu keluarga. Dia sudah memiliki cukup di tangannya. Bagaimana kamu bisa memanggilnya pengecut, jika dia tidak mampu untuk pergi? Setidaknya biarkan aku. Tapi dia tidak akan membiarkan saya keluar. Berhentilah mengatakan bahwa kamu akan membunuh orang di sana-sini. Ibumu akan patah hati jika sesuatu terjadi kepadamu. Ini terjadi karena saya. Jadi biarkan saya menyelesaikan ini. Oke. Saya berjanji akan mendapatkan keadilan." "Benar-benar?" tanya Jassy. "Tentu saja. Tunggu saja. Setelah punggung Bibi Sally pulih, kami akan pergi dan membalas dendam untuk Bibi Sally." "Baiklah. Kamu mengatakannya." David mengajak Jassy keluar dan mereka duduk di ruang tamu. Menunggu Lily membawakan sarapan. Di ruang tamu, David memberitahu Paman Yusef bahwa dia ingin membawa Bibi Sally ke River City untuk berobat. Yusef memikirkannya dan setuju. Lalu dia menelepon atasannya dan meminta cuti. Dia ingin membawa Sally ke rumah sakit besar di River City sejak lama. Tapi Sally selalu menolak. Sebenarnya, Sally hanya ingin menekan biaya. Lagi pula, Yusef adalah satu-satunya yang bekerja di rumah ini dan pengeluaran mereka saat ini sudah cukup tinggi. Sally bangun tidak lama kemudian. David dengan cepat bergegas. "Bibi Sally, bagaimana perasaanmu, Dev? Mengapa kamu di sini?" tanya Sally. "Bibi Sally, bagaimana aku tidak kembali saat sesuatu yang besar terjadi?" David menjawab. "Itu bukan masalah besar. Punggung saya selalu buruk. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari." "Bibi Sally, mengapa Bibi harus pergi meminta kompensasi kepada Bobby? Apakah kamu tidak tahu macam apa dia? Tapi orang tuamu meninggalkan uang itu untukmu. Kamu akan lulus dari universitas. Dan kamu akan membutuhkan uang itu merencanakan pernikahan kamu. Aku harus mendapatkannya kembali untukmu. Kami juga memiliki perjanjian yang ia tanda tangani. Lebih buruk dari yang terburuk. Kita bisa mengajukan gugatan terhadapnya," jawab Sally. "Baiklah. Kita bisa membicarakannya nanti. Yang terpenting sekarang mendapatkan perawatan untuk punggung Bibi. Aku sudah menelepon rumah sakit yang bagus di River City. Dan kita bisa pergi sebentar lagi. Kota Sungai. Saya tidak pergi. Aku baik-baik saja. Saya akan seperti baru dalam beberapa hari. Jadi tidak ada gunanya pergi sama sekali. Saya sudah menangi ini selama bertahun-tahun." Sally menolak. Yang dikhawatirkan Sally adalah berapa biaya perawatan di River City. Keluarganya tidak kaya. Karena Yusef satu-satunya orang dewasa yang bekerja. Dan satu-satunya mencari nafkah. Anak-anaknya saat ini sedang belajar di universitas dan sekolah menengah. Sementara bahkan biaya sekolah dinaikkan dengan bantuan Bibi David. Diana, ada sedikit atau tidak ada tabungan di rumah. Dan menggunakan dana yang terbatas untuk pengobatannya hanya akan membuat situasi keuangan di rumah lebih genting. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya. Novel SSK, dan novel lainnya.